Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini, Bapak akan membawakan tutorial pembelajaran untuk materi yang kedua. Jadi pada sub materi yang kedua ini, nanti Bapak akan membawakan sistem persamaan linear 2 dan 3 variabel. Karena sebelumnya kemarin, Bapak sudah membawakan untuk part yang pertama, yaitu persamaan linear satu variabel. Jadi untuk persamaan linear 2 dan 3 variabel ini, sub materi yang akan Bapak bawakan nantinya, di sini kita akan membahas bagaimana menentukan himpunan penyelesaian dengan 4 metode, yaitu metode eliminasi, substitusi, campuran, dan determinan. Jadi harapan Bapak nantinya kepada anak-anak kami semua tetap menonton channel pembelajaran matematika kita ini, sehingga nanti anak-anak kami bisa lebih mudah memahami tentang sistem persamaan linear 2 dan 3 variabel ini. Baiklah, sebelum kita masuk ke sub materi, di sini anak-anak kami perlu mengetahui tujuan pembelajaran yang kita buat ini, yaitu agar siswa dapat menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel dan 3 variabel dengan metode eliminasi, substitusi, campuran, dan determinan. Nah, sedangkan standar kompetensinya yaitu untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dan pertidaksamaan linear dan persamaan kuadrat. Nah, sedangkan kompetensi dasarnya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dan pertidaksamaan linear dan persamaan kuadrat. Nah, mungkin inilah dia sekilas tentang tujuan pembelajaran, standar kompetensi, dan kompetensi dasar. Nah, masuklah kita ke pembahasan submateri yang pertama, yaitu persamaan linear 2 variabel. Kalau kemarin kita sudah membahas persamaan linear satu variabel, nah sekarang kita membahas pengertian persamaan linear 2 variabel dulu. Kita perhatikan, persamaan linear 2 variabel adalah persamaan yang mempunyai 2 variabel yang berbeda. Artinya pada persamaan itu terdapat 2 jenis variabel yang berbeda. Nah, dari pengertian dari persamaan linear 2 variabel ini, dapat kita tuliskan dengan bentuk umum persamaan linear, yaitu AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, di sini bisa kita kaji definisinya. Yang pertama sekali di sini kita lihat AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Yang menjadi koefisiennya di sini yaitu A dengan B, yang menjadi variabelnya X dan Y, sementara konstantanya C. Untuk menentukan penyelesaian dari persamaan linear 2 variabel ini, dapat kita selesaikan dengan metode eliminasi, substitusi, campuran, dan determinan. Kita pakai nanti determinan dengan cara Cramer. Nah, inilah dia sekilas mengenai pengertian persamaan linear 2 variabel. Untuk menentukan penyelesaian persamaan linear 2 variabel, sesuai dengan Bapak katakan tadi, akan kita pakai 4 metode, yakni metode eliminasi, substitusi, metode campuran, dan metode determinan. Baiklah, yang pertama sekali kita masuk ke metode eliminasi. Metode eliminasi. Kita artikan sekilas, eliminasi artinya menghilangkan. Jadi pada metode eliminasi di sini kita hilangkan salah satu variabel supaya dapat nilai variabel yang lain. Misalnya kalau kita menghilangkan variabel X, berarti nanti variabel Y kita dapatkan nilainya. Sebaliknya, kalau kita nanti menghilangkan variabel Y, maka nilai X kita dapatkan nilainya. Itulah sekilas mengenai metode eliminasi. Jadi untuk metode eliminasi, kita lihat contoh soalnya. Tentukanlah penyelesaian dari persamaan linear. Di sini sistem persamaannya
2x tambah 3y sama dengan 1, kemudian 3x tambah y sama dengan 5. Langkah menyelesaikan metode persamaan linear dengan metode eliminasi, yang pertama kita buat eliminasi variabel x. Ini eliminasi variabel x. Berarti kita turunkan persamaannya, 2x tambah 3y sama dengan 1, kemudian 3x tambah y sama dengan 5. Nah, kita mengeliminasikan variabel x. Berarti yang kita perhatikan koefisien variabel x. Pada persamaan pertama, koefisien variabel x-nya 2. Pada persamaan kedua, koefisien variabel x-nya 3. Nah, di sini supaya bisa nanti kita eliminasi, syaratnya koefisien kedua persamaan ini harus sama. Berarti harus sama dia, supaya sama, kita buat perkalian secara silang. Yang mana koefisien 2 ini kita buat perkaliannya ke persamaan kedua, kemudian koefisien 3 ini kita buat perkaliannya ke persamaan 1. Saya ulangi sekali lagi, koefisien persamaan x yang pertama 2, kita buat perkaliannya secara silang ke persamaan 2, kemudian koefisien x 3 pada persamaan kedua, kita buat perkaliannya silang ke persamaan 1. Sehingga kita kalikan satu-satu, 3 dikali 2x dapat dia 6x, kemudian 3 dikali 3y dapat dia tambah 9y, sama dengan 3 dikali 1 dapat sama dengan 3. Untuk persamaan kedua, 2 dikali 3x dapat dia 6x, tambah 2 dikali y dapat dia 2y, sama dengan 2 dikali 5 sama dengan 10. Sehingga kalau sudah selesai kita buat perkaliannya, kita perhatikan koefisien dari x sudah sama, maka supaya dapat dia eliminasi ataupun hilang, maka kita pakai tanda yang sini pengurangan. Sehingga 6x dikurang 6x habis, tinggal 9y dikurang 2y dapat dia 7y. Sama dengan, sehingga di sini 3 dikurang 10 dapat dia minus 7. Nah, y sama dengan minus 7 per koefisien dari y, 7. Sehingga y sama dengan, kita dapatkan minus 7 dibagi 7 dapat hasilnya minus 1. Nah, selesai untuk nilai dari y. Langkah yang kedua. Langkah yang kedua di sini eliminasi variabel y. Eliminasi variabel y artinya hilangkan variabel y. Berarti di sini yang kita perhatikan koefisien dari variabel y. Nah, pada persamaan pertama, koefisien variabel y 3. Pada persamaan kedua, koefisien variabel y 1. Berarti koefisien kedua persamaan belum sama. Supaya sama dia, kita buat perkalian secara silang. Artinya, koefisien persamaan y, persamaan pertama dari y, kita buat perkalian ke persamaan kedua, berarti sini kali 3. Koefisien y, kita buat ke persamaan pertama 1 dikali 1 di sini. Sehingga kita kalikan 1 dikali 2x, 2x ditambah 1 dikali 3y, 3y sama dengan 1 dikali 1, 1. Kemudian yang kedua, 3 dikali 3x sama dengan 9x tambah 3 dikali y, berarti 3y sama dengan 3 dikali 5 dapat 15. Sehingga kita buat di sini pengurangan. Kita buat pengurangan, berarti 3y habis, tinggal 2 dikurang 9 dapat minus 7x sama dengan 1 dikurang 15 dapat minus 14. Sehingga x sama dengan minus 14 per koefisien x minus 7. Sehingga x sama dengan negatif dibagi negatif sama dengan positif. Sehingga minus 14 dibagi minus 7, x sama dengan 2. Nah, jadi himpunan penyelesaian yang kita dapatkan, x, y adalah kita dapatkan x-nya 2, y-nya min 1. Nah, mudah bukan kalau kita memperhatikan dengan baik metode eliminasi ini. Berarti kita ambil kesimpulan, untuk metode eliminasi, langkah yang pertama eliminasi variabel x, kemudian langkah yang kedua eliminasi variabel y. Nah, Bapak rasa Bapak cukupkan untuk
pembahasan metode yang pertama, yaitu metode eliminasi. Selanjutnya, kita masuk yang kedua ke metode substitusi. Metode substitusi ini kita artikan secara sederhana, yaitu menggantikan nilai variabel yang satu sehingga dapat nilai variabel yang lain. Itulah dia sekilas mengenai pengertian metode substitusi. Pada metode substitusi di sini kita lihat contoh soal substitusi yang sudah Bapak buat. Kita lihat petunjuknya. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan linier 2x tambah 3y sama dengan 1, 3x tambah y sama dengan 5. Di sini yang pertama sekali kita buat dulu pembeda dari persamaan. Kita buat untuk persamaan yang pertama, kita tuliskan persamaan 1. Untuk persamaan kedua, kita tuliskan persamaan 2. Kegunaannya ini nanti supaya bisa membedakan antara persamaan 1 dan 2 untuk dapat mensubstitusikan ke nilai yang sudah dapat. Baiklah, pada metode substitusi, itu langkah yang pertama yang mau kita buat yaitu buatlah terlebih dahulu bentuk fungsi. Ulangi sekali lagi. Buatlah terlebih dahulu bentuk fungsi. Jadi di sini cara membuat bentuk fungsinya, berarti di sini yang pertama sekali kita tentukan, kita lihat dia persamaan itu yang memiliki nilai koefisien variabel yang paling sedikit. Berarti dari kedua persamaan ini, kita dapatkan nilai variabel yang paling sedikit itu berada di persamaan kedua. Di sini koefisien dari variabel y. Sehingga di sini kita turunkan dari persamaan 2, 3x ditambah y sama dengan 5, maka fungsi yang kita buat yaitu fungsi y sama dengan 5 dikurang 3x. Bapak ulangi sekali lagi. 3x ditambah y sama dengan 5, maka fungsi yang kita buat y sama dengan 5 dikurang 3x. 3x yang ada di ruas kiri bertanda positif kita pindahkan ke ruas kanan, berubah tanda menjadi negatif. Seterusnya, kalau sudah kita buat dia ke dalam bentuk fungsi, maka itu kita substitusikan ke salah satu persamaan. Boleh ke persamaan 1, boleh ke persamaan 2. Di sini kita coba mensubstitusikan y ke persamaan 1. Berarti kita turunkan persamaan 1. Persamaan 1 di sini 2x ditambah 3y sama dengan 1. Sehingga 2x tetap ditambah 3y. Nilai y-nya kita masukkan 5 dikurang 3x dalam kurung sama dengan 1. Sehingga 2x tambah, kita kalikan, 3 dikali 5, berarti sini tambah 15 dikurang 3 dikali 3, berarti 9x sama dengan 1. Sehingga di sini kita dapatkan hasilnya 2x dikurang 9x sama dengan 1 dikurang 15. Sehingga minus 7x. 2x dikurang 9x dapat minus 7x sama dengan 1 dikurang 15 dapat minus 14. Sehingga x sama dengan minus 14 per minus 7. Sehingga hasilnya negatif bagi negatif dapat hasilnya x sama dengan positif 2. Nah, kalau sudah dapat nilai salah satu variabel, langkah yang ketiga, kita tinggal mensubstitusikan nilai x ke fungsi yang sudah kita buat tadi. Y sama dengan 5 dikurang 3x. Sehingga y sama dengan 5 dikurang 3x. Y sama dengan 5 dikurang 3 dikali nilai x-nya 2. Sehingga y sama dengan 5 dikurang 3 dikali 2, 6. Berarti y sama dengan 5 dikurang 6 dapat min 1. Jadi nilai yang kita dapat, himpunan penyelesaiannya adalah 2, min 1. Bapak rasa untuk metode substitusi mudah bukan? Jadi pada metode substitusi ini kita ambil kesimpulan. Langkah yang pertama itu kita perhatikan nilai koefisien persamaan variabel yang paling sedikit, kegunaannya untuk membentuk fungsi. Kalau sudah kita bentuk fungsi, langkah yang kedua,
substitusikan fungsi yang kita buat itu ke dalam kepersamaan, salah satu persamaan, boleh persamaan 1 dan boleh persamaan 2. Kemudian langkah yang ketiga, nilai variabel yang sudah kita dapat substitusikan ke fungsi yang kita buat tadi, sehingga kedua nilai variabelnya kita dapatkan. Nah, mungkin untuk metode substitusi, Bapak cukupkan sampai di sini. Kita masuk ke metode yang ketiga. Metode yang ketiga di sini yaitu metode campuran. Kalau dikatakan dia metode campuran, di sini metode yang kita pakai penggabungan dua metode, yaitu metode eliminasi dan metode campuran. Mungkin dalam menyelesaikan soal-soal persamaan linear dua variabel, yang lebih banyak dipergunakan orang yaitu metode campuran, penggabungan. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal yang pertama. Untuk contoh soal yang pertama di metode campuran, kita perhatikan. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan linear. 2x tambah 3y sama dengan 1. Kemudian 3x tambah y sama dengan 5. Jadi dari soal ini kita bedakan dulu dia. Untuk persamaan pertama kita tuliskan persamaan 1. Untuk persamaan kedua kita tuliskan persamaan 2. Langkah untuk menyelesaikan metode campuran, yang pertama di sini buat metode eliminasi. Berarti di sini eliminasikan variabel x. Eliminasikan variabel x, berarti kita turunkan 2x tambah 3y sama dengan 1, kemudian 3x tambah y sama dengan 5. Jadi langkah selanjutnya di sini, kalau mau kita eliminasikan variabel x, kita perhatikan koefisien x, eliminasi menghilangkan variabel x. Kalau belum sama dia koefisiennya, maka variabel x ini tidak akan bisa kita hilangkan. Berarti kita buat dulu perkalian secara silang supaya nanti nilai koefisiennya sama. Berarti di sini kita buat perkalian silang, koefisien x persamaan pertama kalikan ke persamaan kedua, kemudian koefisien x persamaan kedua 3 kalikan ke persamaan pertama. Sehingga 2x dikali 3 dapat 6x, kemudian 3y dikali 3 dapat 9y, kemudian sama dengan 1 kali 3 dapat 3. Yang kedua, 2 dikali 3x dapat 6x, ditambah 2 dikali y dapat 2y, sama dengan 5 dikali 2 dapat 10. Sehingga di sini, yang mau kita hilangkan variabel x, berarti 6x dikurang 6x habis, berarti 9y dikurang 2y dapat 7y sama dengan 3 dikurang 10 dapat minus 7. Sehingga y sama dengan minus 7 per koefisien dari y 7. Berarti y sama dengan negatif bagi positif dapat y min 1. Selanjutnya, baru kita pakai langkah yang kedua dengan memakai metode substitusi. Nilai yang sudah kita dapat tadi, substitusikan y sama dengan min 1 ke salah satu persamaan di atas. Boleh persamaan 1, boleh persamaan 2. Maka di sini yang mau kita coba persamaan 1. Di sini kita turunkan 2x tambah 3y sama dengan 1. Berarti 2x ditambah 3 dikali nilainya min 1 sama dengan 1. Berarti 2x dikurang 3 sama dengan 1. Berarti 2x sama dengan 1, konstanta yang ada di ruas kiri bertanda negatif, yaitu minus 3 pindah, berubah menjadi tambah 3. Sehingga 2x sama dengan 1 tambah 3 dapat 4. Sehingga x sama dengan 4 per koefisien dari x2, berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi, kita dapatkan di metode campuran ini, penyelesaiannya yaitu nilai x-nya 2 dan y-nya min 1. Jadi kita ambil kesimpulan, pada metode campuran, langkah yang pertama menggabungkan dua metode, yaitu metode eliminasi dan metode substitusi. Langkah yang pertama eliminasikan variabel x, langkah yang kedua substitusikan nilai variabel yang sudah dapat ke salah satu persamaan. Nah, mungkin inilah dia sekilas mengenai metode campuran. Masuk kita yang keempat,
Kita lanjutkan yang keempat di sini metode determinan. Metode determinan yang kita pakai di sini yaitu metode cara Cramer. Metode cara Cramer. Jadi metode cara Cramer di sini kita pakai dengan membuat perkalian silang dengan membasangkan anggota masing-masing nantinya. Coba kita perhatikan. Contoh soal. Di sini kita lihat, tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan linear. 3x ditambah 4y sama dengan 11, x ditambah 7y sama dengan 15. Berarti yang pertama sekali di sini kita buat nilai D. D itu artinya determinan, lambang dari determinan. Berarti caranya yang pertama sekali kita ambil koefisien, 4 koefisien dari kiri. Berarti koefisien dari X 3, di sini 3, 4, koefisien dari X 1, koefisien dari Y 7. Berarti 3, 4. Kita letakkan pada baris pertama, 3, 4 membentuk matriks. 3, 4, kemudian koefisien dari X 1, kita letakkan, koefisien dari Y 7, sehingga kita dapatkan nilai D itu 3, 4, 1, 7. Nah, selanjutnya kalau sudah kita letakkan, kita buat perkalian silang. 3 dikali 7, 3 dikali 7, dikurang 4 dikali 1. Sehingga 3 dikali 7, 21, dikurang 4 dikali 1, 4. Berarti 21 dikurang 4 sama dengan 17. Kita dapatkan nilai determinannya 14. Karena kegunaannya ini nanti untuk pembagi dari dx dan dy. Selanjutnya, kalau mau kita cari dx, berarti kita cari nilai dx, berarti koefisien yang pertama sekali nilai x-nya nggak boleh ikut. Berarti yang ikut koefisien dari y dan hasil konstantanya. Berarti di sini 4 dari kanan terakhir. Berarti kita letakkan 11, kemudian 15. Sini kita letakkan untuk dx 11, 15. Kemudian koefisien dari y 4, 7. Berarti di sini 4, 7. Bapak ulangi sekali lagi untuk dx 11, 15, 11, 15. Kemudian untuk y 4, 7, 4, 7. Selanjutnya kita buat perkalian silang. 11 dikali 7 dikurang 4 dikali 15. Berarti 11 dikali 7 kita dapatkan nilainya 77 dikurang 4 dikali 15 kita dapatkan nilainya 60. Berarti 77 dikurang 60 kita dapatkan nilainya 17. Nah, selesailah dia menentukan nilai dari dx. Selanjutnya kita tentukan nilai dy. Nilai dy, kalau mau kita cari nilai dy, koefisiennya tidak boleh ikut. Berarti yang mau kita masukkan nilainya, nilai dari koefisien x dengan konstanta. Berarti koefisien x di sini nilainya 3, 1. Masukkan kemari. 3, 1. Saya ulangi. Untuk dy, koefisien yang kita masukkan, nilai koefisien x dan konstanta. Berarti 3, 1, kolom pertama. Kolom kedua, 11, 15. 11, 15. Sehingga kita buat perkalian silang. 3 dikali 15 dikurang 11 dikali 1. Sehingga di sini 3 kali 15 dapat 45 dikurang. 1 kali 11 dapat 11. Sehingga di sini kita dapatkan nilainya 45 dikurang 11 dapat 34. Nah, kalau sudah dapat nilai dari D, nilai dari dx, nilai dari dy, maka untuk menentukan penyelesaian dari x, x itu kita tentukan dengan memakai rumus dx per d. Berarti dx per d. dx-nya kita dapatkan tadi 17, sedangkan d-nya kita dapatkan 17. Berarti 17 dibagi 17 dapat 1. Berarti kita dapatkan nilai x-nya 1. Kemudian, untuk menentukan nilai y. Untuk menentukan nilai y, kita dapatkan rumusnya dy per d.
Saya ulangi sekali lagi, Y sama dengan DY per D. Maka untuk D-nya kita dapatkan nilainya 34 per, untuk D-nya kita dapatkan 17, berarti 34 dibagi 17 dapat 2. Jadi dari rumus ini kita dapat penyelesaian untuk metode determinan, X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2. Nah, Bapak rasa dari 4 metode yang Bapak paparkan satu persatu, nantinya anak-anak kami bisa memilih salah satu metode yang mana yang paling dikuasai untuk menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel. Jadi harapan Bapak nantinya kalau muncul soal-soal persamaan linier dua variabel, anak-anak kami tidak lagi merasa kesulitan dalam menyelesaikan penyelesaian dari persamaan linier dua variabel tersebut. Jadi di sini untuk metode menyelesaikan persamaan linier dua variabel untuk 4 metode, Bapak cukupkan sampai di sini. Bapak masuk ke persamaan linier 3 variabel. Kita lihat, persamaan linier 3 variabel, pada persamaan linier 3 variabel di sini, metode yang kita pakai tetap berlaku 4 metode yang baru kita bahas di persamaan linier 2 variabel. Jadi di sini Bapak beri batasan, di sini yang Bapak buat nanti metodenya metode campuran, menggabungkan antara metode eliminasi dan substitusi. Jadi di sini sekilas mengenai persamaan linier 3 variabel, kalau dikatakan dia persamaan linier 3 variabel, dalam persamaan itu terdapat 3 variabel yang berbeda. Dari pengertian itu dapat kita lihat bentuk umumnya. Untuk persamaan pertama, AX1 tambah BY1 tambah CZ1 sama dengan R1. Untuk persamaan kedua, AX2 tambah BY2 tambah CZ2 sama dengan R2. Untuk persamaan 3, AX3 tambah BY3 tambah CZ3 sama dengan R3. Di mana A, B, C, dan R adalah bilangan real, dan A lebih besar dari 0, B lebih besar dari 0, dan C lebih besar dari 0. Nah, inilah dia sekilas mengenai pengertian persamaan dan bentuk umum persamaan linier 3 variabel. Pada persamaan linier 3 variabel, ada langkah-langkah yang perlu anak-anak kami ketahui supaya nanti bisa menentukan penyelesaiannya. Di sini sudah Bapak tuliskan. Untuk menentukan penyelesaian dengan metode eliminasi dan substitusi, atau dengan kata lain ini dikatakan metode campuran, yang pertama sekali, eliminasikan sebuah variabel dengan memasangkan persamaan 1 dan 2, sehingga nanti dapat persamaan yang baru, persamaan 4. Kemudian eliminasikan persamaan 1 dan 3, sehingga nanti dapat persamaan baru yaitu persamaan 5. Langkah selanjutnya, selesaikanlah hasil yang diperoleh dengan sistem persamaan linier 2 variabel dengan metode eliminasi atau substitusi. Artinya, persamaan yang baru sudah kita dapat, yaitu persamaan 4 dan 5, kita eliminasikan sehingga nanti kita dapatkan nilai salah satu variabel. Langkah yang ketiga, substitusikan variabel yang didapat, kemudian nanti persamaan awal untuk memperoleh nilai variabel yang lain. Artinya, setelah kita dapatkan nilai satu variabelnya, langkah selanjutnya kita substitusikan ke persamaan, sehingga kita dapatkan nilai variabelnya, kita ketahui dia ketiga-tiganya. Nah, mungkin inilah dia tentang langkah-langkah menyelesaikan persamaan linier 3 variabel. Dari langkah-langkah ini kita akan coba mengaplikasikan sebuah contoh soal. Kita lihat contoh soalnya. Tentukanlah penyelesaian dari sistem persamaan X ditambah 2Y dikurang Z sama dengan 2. Kemudian min 4 X ditambah 3Y tambah Z sama dengan 5. Kemudian min X ditambah Y ditambah 3Z sama dengan 10. Jadi langkah yang pertama, dari soal ini kita harus bisa membedakan persamaan demi persamaan.
Berarti untuk bisa membedakan, kita buat ini persamaan 1. Kita buat persamaan 1. Nah, kemudian min 4x tambah 3y tambah z sama dengan 5. Ini kita buat persamaan 2. Kemudian ini otomatis persamaan 3. Selanjutnya, kalau sudah kita bedakan ketiga persamaan, masuklah kita dengan memasangkan persamaannya. Sesuai yang Bapak katakan tadi, dalam memasangkan persamaan ini, yang pertama sekali kita pakai metode eliminasi. Metode eliminasi di sini kita harus memasangkan 2. Kita lihat. Untuk langkah yang pertama, pasangkan persamaan 1 dan 2. Berarti persamaan 1, kita pasangkan, x ditambah 2y dikurang z sama dengan 2. Kemudian persamaan 2, min 4x tambah 3y tambah z sama dengan 5. Ini persamaan 2. Selanjutnya, kita lihat dia. Kita lihat variabel yang bisa dihilangkan. Berketepatan di sini z koefisiennya sama. Yang persamaan pertama min z, persamaan yang kedua positif z. Supaya bisa mereka hilang, tanda yang sini kita pakai tanda tambah. Berarti min z ditambah z habis, sehingga di sini x ditambah min 4 dapat di sini min 3x, kemudian 2y ditambah 3y dapat di sini 5y. Sehingga hasil eliminasi pemasangan persamaan 1 dan 2, kita dapatkan min 3x tambah 5y sama dengan 7. Maka inilah kita dapatkan persamaan yang baru, kita buat dia persamaan 4. Dari hasil pemasangan eliminasi persamaan 1 dan 2. Inilah langkah yang pertama. Langkah yang kedua, pasangkan persamaan 1 dan 3. Pasangkan persamaan 1 dan 3, berarti kita pasangkan persamaan 1, x ditambah 2y dikurang z sama dengan 2. Kemudian min x tambah y tambah 2z sama dengan 10. Di sini kita lihat koefisiennya kita hilangkan z. Supaya bisa dia hilang z-nya, kita lihat, kita buat perkalian silang. Untuk persamaan pertama z-nya koefisiennya 1, persamaan kedua 3. Kita buat perkalian silang. Persamaan yang pertama ini kita buat perkalian 3. Persamaan pertama kita buat perkalian, di sini 1. Kita buat perkalian silangnya. Di sini 3, berarti persamaan kedua 1. Kita tinggal mengalihkan. 3 dikali x, 3x, tambah 3 dikali 2y, 6y, dikurang 3 dikali z, min 3z, sama dengan 3 dikali 2, 6. Selanjutnya, 1 dikurang x, min x, 1 dikali min x, tambah 1 dikali y, tambah 1 dikali 3z, z, sama dengan 10. Sehingga, supaya bisa mereka hilang, min 3z tambah 3z, berarti sini tanda yang kita pakai kurang. Sehingga min 3z dikurang positif 3z habis. Sehingga di sini 3x dikurang x, jumpa negatif-negatif. Jumpa negatif-negatif di sini menjadi positif ya. Berarti di sini 2x. Kita buat. Di sini tanda yang kita pakai tanda tambah ya. Bapak ulangi sekali lagi. Tanda yang kita pakai tambah. 3x ditambah min x dapat di sini positif 2x. Kemudian 6 ditambah 1y, di sini 7y sama dengan 10. 6 ditambah 10 dapat di sini 16. Sehingga kita dapatkan persamaan baru yaitu persamaan 5. Kalau sudah kita dapatkan dia persamaan baru persamaan 5, langkah yang ketiga persamaan baru yang kita dapatkan tadi, persamaan 4 dan persamaan 5 kita gabungkan. Kegunaannya kita pakai eliminasi supaya nanti salah satu variabelnya hilang. Berarti di sini kita pasangkan min 3x ditambah 5y sama dengan 7. Ini merupakan persamaan 4. Kemudian 2x ditambah 7y sama dengan 16. Ini persamaan 5. Sehingga yang pertama sekali kita eliminasikan variabel x. Supaya hilang dia variabel x-nya, kita samakan dulu.
Berarti di sini kita perhatikan koefisien X-nya minus 3, koefisien Y-nya 2. Jadi kita buat perkalian cara silang, kita barterkan dia koefisiennya, berarti persamaan min 3 ini kalikan kemari, kemudian ini kalikan ke persamaan 1, 2. Sehingga kita buat perkaliannya, kita dapatkan dia di sini, 2 dikali minus 3 kita dapatkan minus 6X, ditambah 2 dikali 5Y dapat 10Y, sama dengan 2 dikali 7 dapat 14. Kemudian 3 dikali 2X dapat 6X, ditambah 3 dikali 7Y 21Y, sama dengan 3 dikali 16 48. Sehingga tanda yang kita pakai supaya hilang dia nanti X-nya, kita pakai tanda tambah atau penjumlahan. Sehingga minus 6X ditambah 6X habis, berarti 10Y tambah 21Y dapat 31Y, sama dengan 14 tambah 48 dapat 62, sehingga Y sama dengan 62 dibagi 31, dapat hasilnya Y sama dengan 2. Udah. Langkah selanjutnya, kalau sudah dapat nilai salah satu variabelnya, kita substitusikan nilai Y sama dengan 2 ke salah satu persamaan 4 atau persamaan 5. Nah, di sini kita coba ke persamaan 5. Berarti persamaan 5 di sini, 2X ditambah 7Y sama dengan 16. Berarti substitusikan, asal kita temui nanti variabel Y, ganti nilainya menjadi 2. Berarti 2X tetap ditambah 7Y, berarti 7 dikali 2, dapat 14, sama dengan 16. Sehingga 2X sama dengan 16, konstanta yang ada di ruas kiri bertanda positif, berarti 14 pindah, berarti 16 dikurang 14, sama dengan 2. Sehingga X sama dengan 2 dibagi dengan koefisien X-nya 2. 2 dibagi 2 dapat nilainya 1. Sehingga nilai X-nya sama dengan 1. Nah, langkah yang terakhir, nilai X sama dengan 1 dan nilai Y sama dengan 2, substitusikan ke salah satu persamaan yang 3 tadi. Boleh ke persamaan 1, boleh ke persamaan 2, boleh ke persamaan 3. Nah, di sini kita coba ke persamaan 1. Berarti persamaan 1 di sini, X ditambah 2Y dikurang Z sama dengan 2. Berarti di sini X-nya kita dapatkan 1, ditambah 2Y. Y-nya kita dapatkan 2, berarti 2Y, 2 dikali 2, 4. Dikurang. Z-nya tetap sama dengan 2. Sehingga 1 tambah 4, 5, dikurang Z sama dengan 2. Sehingga min Z sama dengan 2 dikurang 5. Karena dia bertanda positif di ruas kiri, pindah ke ruas kanan, berubah tanda menjadi kurang. Sehingga min Z sama dengan 2 dikurang 5 dapat minus 3, berarti minus 3 per koefisien Z min 1, Z sama dengan, kita dapatkan min 3 dibagi min 1, kita dapatkan Z sama dengan 3. Nah, Bapak rasa untuk metode campuran pada persamaan linear satu variabel ini, anak-anak kami mungkin sudah bisa memahami dengan baik. Jadi nanti harapan Bapak dari beberapa contoh soal tentang persamaan linear 2 variabel dan contoh soal persamaan linear 3 variabel, Bapak harapkan nantinya anak-anak kami terus mempelajari dan menonton channel ini, sehingga nanti anak-anak kami lebih mudah memahami tentang materi yang sedang kita bahas sekarang ini. Jadi harapan Bapak, jangan pernah bosan untuk belajar, tetap menonton channel pembelajaran kita. Jadi untuk materi persamaan linear 2 variabel dan 3 variabel, Bapak sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SMK.